Iya, baik. Mohon perhatian semua. Bapak, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya harap hari ini kalian sehat-sehat semua. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran hari ini, saya minta satu orang untuk temani doa tentang kelas. Masuk tolong. Kalau iya masuk terus geser nih. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Ini kan masuk kepercayaan kita masing-masing. Biar Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Sebelum mulai pelajaran pada pagi ini, saya mau cek kehadiran. Kira-kira ada yang nggak hadir hari ini? Baik. Sebelum masuk ke materi pembelajaran, jadi saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan materi pelajaran kita pada hari ini. Jadi pertanyaannya bisa sambil dilihat di slide PowerPoint-nya. Ya, jadi pertanyaannya adalah apa yang terjadi ketika jari tangan kita tidak sengaja terliris, terus apakah darah yang akan keluar itu berlangsung secara terus-menerus. Jadi pastinya kita semua itu pernah mengalami luka di permukaan kulit. Jadi entah itu tertusuk jarum atau teriris sesuatu yang tajam, benda tajam seperti itu. Nah, luka itu pasti akan mengeluarkan darah. Apakah darah yang keluar itu akan muncul secara terus-menerus? Kalau menurut kalian? Tidak. Jadi untuk setelah terjadi luka setelah beberapa saat, biasanya darah yang keluar melalui luka itu akan berhenti dengan sendirinya. Nah, kenapa hal itu bisa terjadi? Kira-kira apa hubungannya dengan materi pembelajaran hari ini? Jadi tidak lain dan tidak bukan, kita akan membahas tentang pokok bahasanya tentang darah, khususnya sistem sirkulasi, sistem peredaran darah pada manusia. Nah, jadi untuk submaterinya itu tentang komposisi darah dan golongan darah. Kemudian menurut kalian kenapa mempelajari sistem sirkulasi itu penting? Kenapa kira-kira? Jadi untuk bahasan kali ini sistem sirkulasi. Jadi kenapa itu penting dipelajari di kelas? Jadi itu berkaitan dengan hal sederhana. Misalnya saya contohkan. Jadi sistem sirkulasi itu pastinya membahas tentang darah. Jadi kalian misalnya nanti mau buat SIM, terus nanti ada mengisi beberapa identitas, terus di situ diminta untuk mengisi jenis golongan darah biasanya. Jadi ada informasi yang harus diisi, yaitu jenis golongan darah. Terus apa hubungannya? Kenapa itu penting? Ya, siapa tahu nanti pada saat keadaan mendesak kalian memerlukan donor dari orang lain, atau sebaliknya kalian akan memberikan sebagian darah kepada orang yang memerlukan. Jadi harus ada kesesuaian antara jenis golongan darah si pendonor dan si penerimanya. Ya, jadi seperti itu kurang lebih gambarannya. Nah, sebelum memasuki ke materi, saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada hari ini. Jadi dari materi atau bab yang saya sampaikan hari ini, khususnya submateri tentang darah dan komponen-komponen
penelitian tentang golongan darah. Saya harapkan kalian semua peserta didik nanti dapat menjelaskan fungsi sistem peredaran darah, kemudian dapat membuat tabel perbandingan komponen darah kayak ciri beserta fungsinya, terus dapat menjelaskan proses pembekuan darah menggunakan skema tadi. Ada hubungannya dengan pertanyaan awal, kenapa kalau misalnya kita terluka darahnya nanti bisa berhenti dengan sendirinya. Jadi ada hubungannya dengan proses pembekuan darah. Kemudian yang terakhir adalah dapat menjelaskan mekanisme sistem pembekuan darah dengan benar. Setelah itu dapat menguraikan jadi hubungan antara golongan darah dan proses transfusi darah. Baik, sebelum lanjut, saya minta kelas membuat kelompok yang berisikan 5 orang siswa. Kemudian nama-namanya kan sudah kita sepakati kan kemarin ya. Jadi di sebelah sini kelompok 1, kemudian di sini kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Boleh mulai dari sekarang. Nanti kita sudah sesuai dengan ngomongnya. Oke, baik. Selanjutnya adalah saya akan menampilkan satu video pembelajaran. Jadi dari video itu nanti saya minta kalian menyampaikan informasi yang bisa kalian dapatkan dari hasil menyaksikan video ini. Nanti perwakilan saja saya tunjuk. Tolong cermati videonya dengan sama-sama. Sebelum kita mulai, apakah kalian tahu apa golongan darah kalian? Jika tidak, ada baiknya kalian mencari tahu, karena informasi tersebut mungkin akan berguna pada suatu saat. Mungkin kalian bingung untuk apa dia tahu golongan darah kita. Mari kita bahas. Ada 2 grup yang mengelompokkan golongan darah. Yang pertama adalah grup A, B, dan O, yang terdiri dari golongan darah A, B, AB, dan O. Lalu yang kedua adalah grup resus, yang menentukan apakah resus kalian adalah positif atau negatif. Betul sekali, tipe golongan darah bukan hanya terpacu pada grup A, B, O, tetapi juga pada grup resus, yang berarti ada total 8 tipe golongan darah. Perbedaan ini sudah tertulis di dalam kode genetik kita, yang menentukan surat darah mana yang tubuh kita akan produksi. Pada seseorang yang bergolongan darah A, diperlukan sel darah merah yang mengalir di dalam pembuluh darah dia. Ada suatu protein atau disebut antigen yang bertipe A. Ngomong-ngomong, antigen
antigen merupakan zat yang memicu sistem tubuh untuk membuat antibodi dan membantu membedakan sel tubuh sendiri dengan sel yang asing. Selain antigen yang menentukan tipe-tipe dalam grup ABO, berbeda ketika juga memproduksi antigen lain bernama resus antigen atau antigen B. Inilah yang menentukan apakah resus kita negatif atau positif. Jika ada antigen B, resus kita positif, dan begitu juga sebaliknya. Masih belum tidak memulai mengetahui informasi ini? Coba dipikirkan. Jika suatu golongan darah seseorang adalah A, karena dia mempunyai antigen A, tubuhnya memproduksi plasma antibodi dengan tipe anti B. Loh, kenapa sebaliknya? Karena jika tubuhnya memproduksi plasma antibodi dengan tipe anti A, sistem imunnya akan terpicu dan akan terjadi penggumpalan darah yang akan mengganggu aliran darah di tubuh kalian. Jadi, seseorang dengan antigen A akan memproduksi plasma antibodi dengan tipe anti B. Begitu juga sebaliknya untuk B yang memproduksi plasma antibodi tipe anti A. Sedangkan seseorang dengan golongan darah AB mempunyai antigen A dan B, namun tidak mempunyai plasma antibodi, sehingga dia bisa menerima transfusi dari golongan darah A dan B maupun golongan darah O yang kebetulan tidak mempunyai antigen dan mempunyai antibodi anti A dan anti B. Maka dari itu, golongan darah O bisa ditransfusikan ke golongan darah apapun, namun hanya bisa diterima dari sesama golongan darah O. Maka dari itu, golongan O adalah donor universal dan golongan AB adalah penerima universal. Peraturan yang sama berlaku untuk sistem resus, di mana seseorang dengan resus positif dapat menerima dari resus positif maupun negatif, karena resus negatif tidak mempunyai antigen D. Namun, seseorang dengan resus negatif tidak dapat menerima dari resus positif. Jika kalian belum begitu mengerti, kalian bisa menyimak tabel berikut karena informasi ini akan sangat penting. Guna menghindari transfusi dari donor yang sama kepada penerima yang sama. Oke, baik. Videonya sampai di situ. Jadi videonya memberikan informasi tentang sistem penggolongan darah. Kira-kira setelah menyimak hasil video tadi, apa informasi yang bisa kalian kemukakan? Ya, coba share dulu. Jadi dari video yang sudah disampaikan tadi dapat kita ketahui bahwa dalam golongan darah sistem resus maksimal 8 golongan darah. Ya. Jadi dapat kita ketahui dari video yang telah disampaikan tadi bahwa golongan darah dalam sistem resus itu menghasilkan 8 golongan. Jadi yang pertama itu ada golongan A positif dari A negatif, B positif B negatif, AB positif AB negatif, dan O positif O negatif. Ya, baik. Terima kasih. Sekarang giliran Tabita. Jadi penggolongan darah manusia tidak hanya menggunakan sistem ABO, dan juga menggunakan sistem resus. Ya, terima kasih. Ada lagi yang mau menambahkan? Satu lagi? Ya, Auni. Baik, saya akan menambahkan golongan darah pada manusia ada 4 jenis, yaitu A, B, AB, dan O. Terima kasih. Iya, terima kasih. Terima kasih atas tanggapannya mengenai informasi tentang video sistem penggolongan darah tadi. Jadi itu adalah sebagian kecil informasi yang bisa diperoleh dari video tersebut. Jadi untuk lebih lanjutnya, jadi karena sudah di kelompoknya masing-masing, saya akan membagikan lembar kerja peserta didik. Jadi nanti di sini kalian akan lebih lanjut membahas tentang sistem penggolongan darah, kemudian komponen-komponen yang menyusun darah, kemudian nanti ditampilkan beberapa tabel. Jadi kalian mengisi di situ. Kemudian ada wacana nanti didiskusikan. Kemudian kalian cari penyelesaian masalah dari wacana tersebut. Boleh nanti mencari informasinya via internet, boleh lewat buku aktif dan bahan ajar yang ada.
Ya, boleh dicermati dulu isi LKPD-nya. Baik, boleh langsung saja mulai dikerjakan. Jangan lupa identitas di halaman depan ditulis kelompok dan nama kelompoknya.
Kamu dapat tekanan mana? Tentang X. Ya, emang sebenarnya ya.
saya tulis di sana. Sudah semua? Sudah? Ya, kalau sudah, ada perwakilan kelompok yang mempresentasikan hasil diskusinya tentang wacana. Jadi wacananya bisa kalian lihat, dan saya mampirkan juga di slide. Jadi ada seorang anak bernama Wahyu, terus tiba-tiba ada suatu kejadian dia mengalami luka sampai kehilangan banyak darah. Nah, kebetulan dokter meminta salah satu dari orang tuanya untuk mendonorkan darah kepada Wahyu, dan ternyata setelah dicek golongan darahnya tidak sesuai. Wahyu golongan darahnya O, tapi ayah ibunya AB. Lalu kenapa hal itu bisa terjadi? Jadi itu tadi yang kalian diskusikan di kelompok. Sudah siap ya? Sudah, baik. Kalau sudah siap, mulai dari kelompok 1 deh yang bacakan hasil diskusinya. Iya, dari bangku aja. Baik, saya dari Rokiel kelompok 1 akan menyampaikan aspirasi kami. Baik, saya dari perwakilan kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi kami. Yaitu adalah golongan darah merupakan warisan genetik dari orang tua kepada anaknya. Tetapi golongan darah orang tua tidak akan saling sama dengan anaknya yang bisa berbeda. Perbedaan golongan darah orang tua anak disebabkan oleh arteri atau alel rezeki yang diwariskan. Dari sumber yang kami dapatkan berdasarkan tabel diperoleh dengan data bahwa ini direkam lagi kayak jadi 2 video. Salah pencet tadi aku. Ini sudah mulai. Jadi untungnya pas Juli masuk jadi. Nah, kelompok 1 sudah menyampaikan pendapatnya tentang diskusi mereka. Sekarang sebelum lanjut kelompok lain presentasi, saya minta tanggapan dari kelompok 3. Boleh berupa saran, mungkin pertanyaan, atau mau menambahkan pernyataannya, silakan. Hah?
di permukaan tuh Kelompok 3. Sekarang lanjut kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi di sini saya sebagai perwakilan dari kelompok 2 ingin menyampaikan hasil diskusi kami. Ini sia-sia tuh. Dalam menentukan golongan darah ada salah satu cara yang dipakai. Enggak, maksudku hanya aku pindah-pindah udah sia-sia aja karena Julinya. Hah? Ya makanya kayak yang kemarin itu kan enggak semuanya di clip dulu, presentasi itu paling 1-2. Bahwa alergi A dan IB itu bersifat dominan, sedangkan alergi O itu bersifat resisten. Ketika seseorang bergolongan darah A, maka kemungkinan ia akan memiliki Bisa kayak gini. yaitu homozigot atau Kayak gini, beta betul. atau heterozigot IA-IO. Orang dengan susunan BPA-IO akan memiliki golongan darah A karena alergi O itu bersifat resesif atau tidak tampak. Berdasarkan analisis kelompok kami, pada kasus tersebut, susunan gen ayah dan ibu wahyu sama-sama heterozigot, yaitu IA-IO dan IB-IO, sehingga ada kemungkinan menghasilkan susunan gen IO-IO, yang berarti golongan darahnya adalah O. Pada kasus tersebut, wahyu tidak akan bisa menerima donor darah dan ayah karena golongan darah O hanya dapat menerima donor dari sesama golongan darah. dari belakang tapi tidak dari tengah-tengah. Terima kasih. Apa nih? Untuk Penjelasan dia. kelompok 2. Sekarang giliran kelompok 4 untuk menanggapi, boleh berupa tadi pertanyaan, saran atau mau menambahkan pernyataan dari hasil diskusi kelompok kedua. Dipersilakan. Baiklah, perkenalkan saya Nazmi Maulana Ahmad selaku perwakilan dari kelompok 4. Iya, deh. Menambahkan pernyataan dari kelompok 2 bahwa penting bagi setiap orang untuk mengetahui golongan darahnya masing-masing karena untuk bisa membedakan apa yang berdonor harus disesuaikan dulu dengan jenis golongan darahnya. Jika pada kasus tersebut wahyu menerima donor darah yang tidak sesuai dengan golongan darahnya, maka akan berakibat fatal bagi tubuh dan keselamatan jiwanya. Kesalahan atau ketidaksesuaian pada saat transfusi darah akan mengakibatkan gejala-gejala berikut ini yang umumnya terjadi beberapa menit setelah proses transfusi. Pertama, demam dan menggigil. Kedua, kesulitan bernapas. Ketiga, nyeri atau ngilu pada otot. 4, pusing dan mual. 5, rasa sakit pada bagian dada, perut dan punggung. 6, garam pada air seni. Apabila tidak ditangani sesegera mungkin akan dapat menyebabkan penyumbatan pembuluh darah di beberapa titik pada tubuh penerima darah yang akhirnya akan mengakibatkan gagal ginjal, stroke, dan juga tekanan darah yang sangat rendah dan abnormal. Terima kasih. Iya, baik. Terima kasih. Untuk semua kelompok sudah menyampaikan masing-masing dari hasil diskusinya dan saling menambahkan atau menanggapi pernyataan dari masing-masing kelompok. Nah, sekarang biar masalahnya clear. Jadi kenapa kita bahas ulang kenapa si Wahyu tiba-tiba muncul golongan darahnya O, tapi ayahnya bergolongan darah A dan ibunya bergolongan darah B. Kenapa itu bisa terjadi? Kalau secara awal kan kalau misalnya ayah bergolongan darah A, terus ibu bergolongan darah B, maka hasil keturunannya kira-kira apa golongan darahnya? A bisa A atau B atau AB. Kenapa tiba-tiba di sini muncul? Kenapa bisa seperti itu? Nah, saya mengumpulkan hasil pernyataan masing-masing diskusi. Kenapa bisa tiba-tiba? Apakah Wahyu bukan anak dari ayah atau ibunya? Tiba-tiba golongan darahnya O sendiri. Nah, jadi di sini saya akan menyederhanakan supaya kalian bisa memahaminya secara
nanti kita ikut golongan darah ayah atau ibu, bisa juga kita golongan darahnya berbeda dari ayah dan ibu. Nah, kenapa muncul fenomena seperti kasus pada Wahyu ini? Jadi pada dasarnya kalau menggunakan sistem pengolahan darah ABO, jadi gen itu kan yang diwariskan ke kita itu adalah setengah dari ayah, setengah dari ibu. Jadi gen itu sifatnya berpasangan. Jadi ada yang disebut dengan alel atau pasangan gennya. Jadi pasangan gen atau alel dari golongan darah A, B, dan O itu adalah IA, B, dan O. Nah, jadi pasangan gennya apa alelnya. Nah, lanjut, gimana jalan ceritanya bisa sampai muncul golongan darah O tadi? Jadi gen itu ada yang bersifat dominan dan resesif. Apa itu dominan dan resesif? Jadi dominan itu adalah sifat yang dominan yang muncul, yang tampak. Kalau resesif itu sifatnya tersembunyi, jadi tertutupi oleh gen yang dominan. Nah, di kasus ini untuk alel atau pasangan gen IA dan IB itu dia dominan. Dan untuk IO itu dia resesif. Jadi otomatis yang dominan itu sifatnya lebih terlihat daripada yang resesif. Nah, karena gen pada tubuh manusia itu berpasangan, jadi pasangan alelnya itu bisa dituliskan IA, terus ada IO, kemudian ada IB, terus ada IB, IO, dan kita bahas yang golongan darah ayah dan ibunya si Wahyu. Jadi yang seragam pasangannya kayak IA itu disebut dengan istilah homo. Tadi ada contoh yang menjelaskan di sini. Jadi kalau dia sama seragam IA namanya homozigot. Tapi kalau dia beda, IA dan IO itu dinamakan heterozigot. Nah, orang yang bergolongan darah A kemungkinan pasangan alelnya itu antara dua ini, IA homozigot atau IO atau heterozigot. Begitu juga si ibu yang tadi bergolongan darah B, kemungkinan pasangan alelnya itu sementara di deteksi itu ada dua, yaitu IB dan IO. Nah, pada kasus Wahyu kenapa dia tiba-tiba muncul golongan darah O? Jadi kalau bisa ditarik kesimpulan di sini, berarti pasangan alel punya ayah itu adalah yang heterozigot, IA, IO, dan punya ibu itu juga yang heterozigot. Jadi ketika disilakan IB, IO, maka kemungkinan yang muncul adalah kalau IA disilakan dengan IB jadi IA, IB, maka golongan darahnya adalah AB. Betul. Kemudian IA disilakan dengan IO, hasilnya adalah IA, IO, maka golongan darahnya apa? A. Karena apa ini tadi? Karena IO resesif, jadi sifatnya resesif tertutup oleh sifat yang dominan, jadi golongan darahnya adalah A. Kemudian kemungkinan yang ketiga, IO, IB, jadi yang dominan ditulis dulu, IB, IO, maka golongan darahnya B. Nah, pada kasus terakhir IO, maka golongan darahnya adalah O. Nah, jadi itu prediksinya kenapa bisa terjadi golongan darah Wahyu itu O. Jadi kesimpulannya Wahyu berarti bukan anak dari ayah atau ibunya. Dia anak ayah dari ibunya, tapi dijabarkan dengan penjelasan seperti ini. Nah, kira-kira baik sampai di sini. Nah, kasus selanjutnya, jadi katanya si Wahyu tadi kekurangan darah, golongan darah dari salah satu kedua orang tuanya, sedangkan ayah dan ibunya bergolongan darah A dan B. Bisakah salah satu
iya betul. Hanya bisa memberikan, dia pendonor universal. Jadi dia bisa memberikan golongan darahnya baik untuk golongan darah A, B, AB, dan untuknya sendiri yaitu O. Nah, kalau misalnya mau memerlukan golongan darah O, ya dia harus menerima dari golongan darah yang sama dengan jenis golongan darahnya. Lain halnya tadi kalau golongan darah AB, kalau AB kebalikannya berarti dia penerima universal. Jadi dia bisa menerima kalau O tadi itu, jadi kalau AB itu sebaliknya menerima baik dari golongan AB sendiri ataupun O. Jadi kalian sudah mengerti ya dari hasil diskusi wacana itu ya. Ya, ada pertanyaan kira-kira? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Sudah? Sudah? Sampai di sini tidak ada pertanyaan? Tidak ada. Baik. Kalau tidak ada pertanyaan, kita memasuki bagian akhir dari pembelajaran. Dari kegiatan pembelajaran hari ini tentang materi sistem sirkulasi, khususnya sistem peredaran darah pada manusia, pokok bahasannya tentang darah, komponennya, kemudian penggolongan darahnya, apa kira-kira yang bisa kalian tarik kesimpulan dari pembelajaran hari ini kira-kira? Yang pertama adalah siapa yang mau coba memberikan satu kesimpulan? Ada? Iya, boleh, Ade. Fungsi darah mengangkut O2 dan CO2 terhadap satu tekanan. Ya, coba diulangi. Fungsi darah yaitu mengangkut O2 dan CO2 mengedarkan satu tekanan. Iya, boleh. Ada lagi yang mau menambahkan? Ada lagi? Tadi si Ade menyimpulkan tentang fungsi darah, yaitu diantaranya adalah mengangkut O2 dan CO2, kemudian mengedarkan sari-sari makanan. Terus ada yang bisa menambahkan lagi misalnya komponen penyusun darah dari LKPD yang sudah diisi tadi terdiri dari apa saja? Komponen penyusun darah ada apa saja? Ada yang mau? Jadi komponen penyusun darah adalah plasma darah, sel darah merah, sel darah putih, dan protein darah. Iya. Satu lagi. Ada yang mau menambahkan? Kira-kira? Boleh, Ami. Golongan darah yaitu sistem ABO dan sistem resus. Boleh. Oke, baik. Terima kasih sudah membuat kesimpulan tentang materi pelajaran hari ini. Jadi itu beberapa tadi yang sudah dirangkum dari beberapa temannya. Jadi diantaranya tadi fungsi darah, kemudian ada komponen penyusun darah apa saja, dan jenis-jenis penggolongan darah. Jadi ada sistem ABO dan sistem resus tadi. Kemudian kira-kira dari hasil pembelajaran tentang materi hari ini, gimana menurut kalian materi tentang sirkulasi peredaran darah itu termasuk mudah kah, sulit kah, atau bagaimana? Mudah, ada yang bilang mudah, terus kalau yang lain? Lumayan, oke, boleh. Jadi kalau ada yang masih merasa kesulitan tentang materinya, boleh nanti diulangi lagi di rumah, dibaca lagi. Nah, untuk proses selanjutnya adalah kemarin saya ada mengirimkan di grup WA kelas. Jadi ada soal evaluasi, jadi kalian diminta untuk mengerjakan soal evaluasi tersebut sebagai feedback dari pelajaran hari ini. Jadi saya ingin melihat sejauh mana kemampuan kalian menangkap materi pembelajaran hari ini. Baik, untuk LKPD-nya
kumpulkan dulu. Iya. Selanjutnya boleh buka link Google Form yang sudah saya berikan di WA. Ya, kerjakan soal evaluasinya. Sudah? Sudah dikirimkan jawabannya? Sudah. Oke, kalau sudah, kita masuk ke bagian akhir dari pembelajaran. Tapi sebelumnya saya ingin memberikan apresiasi kepada kelompok 2 karena dalam proses diskusi telah melakukannya dengan sangat baik. Tapi bukan berarti kelompok lain juga tidak baik. Dari yang semuanya yang baik, tapi yang paling baik saya putuskan itu kelompok 2. Jadi seperti itu. Terus kemudian untuk info pembelajaran selanjutnya, jadi minggu depan kita akan melanjutkan materi pembelajaran tentang sistem sirkulasi dengan topik alat-alat atau organ
dipelajari kembali dan diulangi kembali di rumah. Saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan hari ini untuk materi sirkulasi dengan materi pokok darah, fungsinya, kemudian komponen-komponen dan penggolongan darahnya. Jadi saya akhiri pelajaran hari ini. Terima kasih atas partisipasinya mengikuti pelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.